Hati-hati jangan asal beli saham IPO tanpa tahu strateginya. Di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana strategi trading di saham IPO. Penasaran? Yuk simak videonya. Oke, kembali lagi bersama Saham Mantul. Di video kali ini kita akan bahas strategi di saham IPO. Seperti apa strateginya? Kita simak baik-baik. Jadi di saham IPO ini sekarang eh, banyak sekali saham-saham yang bermunculan di saham baru ya untuk IPO. Terutama sebentar lagi akan ada muncul saham yang perusahaannya itu masih korelasi dengan Adaro seperti itu. Kalau nggak salah namanya ADI gitu ya. Nah, sebelumnya juga masih banyak lagi saham-saham yang bermunculan, apalagi di minggu ini ketika video dibuat itu ada saham yang namanya naik. Ketika saham naik ini muncul atau IPO listing gitu ya, itu saham warannya di hari pertama naiknya lumayan. Tapi di hari kedua warannya tidak langsung turun ke bawah. Nah, masih banyak lagi saham-saham yang baru listing di bursa ini, di mana kalau kita langsung beli di awal itu resikonya sungguh bahaya. Jadi banyak sekali strateginya untuk menghadapi saham yang baru listing di IPO. Penasaran? Nah, sebelum masuk ke materi, kita coba share dulu apa sih yang ada di saham mantul. Jadi ini work frame yang ada di saham mantul. Jadi sebelum masuk ke materi, saya akan share dulu ini work frame yang ada di saham mantul, di mana di saham mantul ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai trading swing gitu ya. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan strategi di saham mantul, teman-teman bisa cek eh, website kami, yang ada di sini. Teman-teman bisa langsung sahammantul.com. Nah, eh, di sini teman-teman langsung daftar. Nah, ini paket-paketnya. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran eh, belajar gaya gaya belajar di saham mantul, teman-teman bisa langsung klik di sini, di paket di sini. Nah, kebetulan di bulan ini ada promo 50%, teman-teman cek kolom deskripsi atau teman-teman cek juga komennya, siapa tahu ada promo lain. Jadi cek komen di situ, tulis aja komen saya mau diskonnya 50%, nanti kita bales kode kuponnya di kolom komentar. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen diskon yang lebih wah lagi, teman-teman tinggal cek komennya atau cek atau komen di video ini, klik komen mau diskon 50%, nanti kita balas untuk kuponnya. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi ini adalah work frame yang ada di saham mantul. Ya, teman-teman akan belajar volume transaksi, struktur price, momentum, lot sizing, sampai auto. Jadi di saham mantul itu teman-teman akan belajar bagaimana trading secara auto. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi mengapa sih saham IPO ini menarik? Jadi yang pertama, saham IPO itu volatilitasnya tinggi. Jadi peluang cuannya besar. Kenapa? Karena volatilitas di saham IPO ini tinggi. Jadi untuk para trader gitu ya yang mau swing atau mau day trade, itu di saham IPO itu menarik. Kenapa? Karena di awal itu volatilitas sahamnya tinggi. Jadi bisa naik cepat, kadang turun. Nah, inilah kuncinya teman-teman harus punya stop loss atau harus punya stop loss yang ketat dan disiplin. Jadi kalau misalnya menggunakan stop loss auto, teman-teman tanpa khawatir. Nanti di modul saham mantul belajar bareng-bareng di sana. Terus yang kedua, ketika awal IPO itu momentumnya sangat kuat. Jadi ketika awal IPO biasanya saham itu ditarik, setelah ditarik ketika dia distribusi, ya udah dia keluar gitu ya. Kita bisa exit. Terus yang kedua, banyak orang atau trader, yang ketiga banyak orang atau trader yang meminati saham yang IPO ini. Jadi banyak trader dan investor besar melihat, oh ini menarik dah sahamnya seperti itu. Jadi saham IPO ini memang cukup menarik untuk kita pantau atau jadikan watchlist. Nah, peluang yang pertama, harga sering under value. Kadang kalau harga sering value,
para investor masuk di sana gitu. Atau yang kedua, potensi lonjakannya harganya tinggi. Jadi ketika IPO itu naik, nah kita bisa mengambil momentum itu gitu. Jadi kita bisa kalau misalnya awal-awal IPO ada juga yang dia naiknya beberapa kali arah gitu ya. Nah, ya itu bisa dimanfaatkan atau misalkan saham IPO yang awalnya itu kenaikannya nggak cukup masif, terus dia bertahan, tapi dia kenaikannya setelah setelah beberapa minggu IPO dia langsung naik. Nah, itu juga bisa. Yang kedua, sayangnya data IPO itu kurang data historis. Jadi kalau sebagai technical analysis ya kita nggak bisa analisa. Kenapa? Karena belum ada chartnya gitu ya. Nah, yang kedua potensi koreksi setelah hype. Jadi ketika dia naik gitu ya, naik terus. Setelah itu dia turun. Karena apa? Karena kalau teman-teman pahami gitu ya, mindset di saham IP, mindset teman-teman tuh harus diurusin. Kenapa saham IPO itu tujuannya buat apa? Perusahaan listing di Bursa Efek tujuannya mencari modal, mencari modal supaya dia bisa mengembangkan usahanya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menjual saham, dengan cara menjual saham. Jadi tujuan para perusahaan atau market maker pada saat IPO tujuannya buat apa? Tujuannya adalah distribusi saham. Ketika sahamnya itu terdistribusi ke masyarakat, masyarakat yang beli, dia sukses. Tapi kita sebagai retail yang polos, kita beli aja. Padahal itu adalah resiko kita. Resikonya apa? Ketika saham itu tidak di-maintain atau saham itu tidak kurang bagus, kita beli, gagal, akhirnya apa? Akhirnya berujung cut loss. Jadi tolong teman-teman pahami sendiri, mindsetnya diubah bahwa saham IPO itu tujuannya apa? Tujuannya distribusi barang, distribusi saham. Jadi kalau teman-teman eh, masuk ke saham IPO tanpa melihat atau mindsetnya tidak diubah, teman-teman beli nanti ini saham IPO naik, saham IPO nanti bakal ini harganya masih under value, salah. Tujuan IPO itu apa? Tujuannya adalah distribusi saham. Terus bagaimana kita mendapatkan strategi di saham IPO? Nah, kita harus tahu dulu tipe-tipe saham IPO. Jadi pertama apa? Pertama, lihat dulu karakternya. Ada tiga tipe karakter saham IPO. Yang pertama adalah distribusi di awal. Jadi ya tujuan dia berhasil ketika dia eh, sukses listing, sahamnya ada di bursa efek, ya udah dia distribusi aja di awal langsung. Di awal dia langsung distribusi, setelah itu jualan deh. Di awal dia distribusi, setelah itu dia jualan. Jualan ya udah distribusi di awal, sukseslah dia. Kenapa dia sukses? Karena dia sudah berhasil mendistribusikan saham yang dia jual. Kita sebagai retail polos ya udah. Nah, ini hati-hati di saham yang distribusinya di awal. Nah, kita nggak tahu sih sebenarnya saham ini kalau kita beli pas IPO ini kita nggak tahu dia akan distribusi di awal, dia akan marap di awal gitu. Kan ini fundamentalnya bagus, ini sahamnya bagus. Bisa jamin nggak seperti ketika teman-teman beli di IPO langsung teman-teman eh, apa namanya bahwa saham itu langsung markup atau reakumulasi, nggak bisa jamin gitu. Nah, sebenarnya di saat sekarang video ini dibuat gitu ya, ada beberapa saham yang baru IPO, terus dia didistribusi, tapi ternyata dia reakumulasi. Kalau teman-teman penasaran atau teman-teman ketahuan sahamnya, cek kolom komentar, kita diskusi di kolom komentar ya. Karena yang kedua itu adalah markup. Jadi di awal itu dia markup dulu, markup setelah itu dia distribusi. Jadi naikkan dulu sahamnya terus dia distribusi. Nah, ini yang menarik yang ketiga. Dia nggak ada distribusi di awal, dia tahan harga sahamnya, dia reakumulasi, baru dia naikkan. Nah, ini strategi yang suka saya pakai. Kenapa? Karena sering saya melihat di sini bahwa ketika dia baru IPO, terus dia tidak ada distribusi yang masif, terus dia akumulasi mulai mulai lagi akumulasi, akhirnya kita bisa manfaatin proses ini di mana dia reakumulasi di awal, diakumulasi lagi, kita bisa ikut ketika dia break atau misalkan dia naik,
kita bisa memanfaatkan momentum itu. Nah, banyak sekali saham yang seperti itu atau ada beberapa saham yang seperti itu. Kita diskusi di komentar, teman-teman bisa tulis sahamnya seperti apa, atau misalkan teman-teman bisa cek link Telegram di deskripsi, nanti kita diskusi di sana. Nah, ini yang menarik sebenarnya poin 2 nomor 2 dan 3. Kenapa? Markup dan reakumulasi. Kalau markup ya di awal langsung dia markup. Nah, kita bisa ikutan juga di situ, tapi biasanya momentumnya nggak lama. Kalau markup itu 2-3 hari atau 2 atau 3 hari dia naikin, setelah beres dia markdown gitu, langsung diturunin dan dia distribusi berhasil. Jadi dia menarik dulu, memancing retail masuk, yaitu dengan markup. Kita dengan retail polos itu ya udah masuk aja, ini sahamnya naik terus, masuk aja. Tahu ternyata setelah dia banyak retail yang berpartisipasi, banyak retail yang masuk, akhirnya dia langsung markdown kan langsung. Nah, ini yang bahaya kalau teman-teman tanpa stop loss yang kuat dan stop loss disiplin stop loss. Nah, kalau di modul itu kita belajar bareng-bareng untuk bagaimana caranya kita disiplin di stop loss-nya. Nah, ini contoh sahamnya. Jadi ini teman-teman sentuh sampel saham yang langsung di markdown. Kalau teman-teman pernah dengar atau sebelumnya, ini ada saham BMBL, itu dia bimbingan belajar gitu ya. Di awal dia langsung di markdown. Nah, ini menurut saya cukup sadis. Kenapa dulu harganya di bawah 200 ya, dia 200-an gitu kalau nggak salah. Dia langsung turun dan sekarang harganya 12. Berapa persen penurunannya? Kalau kita retail-retail polos masih hold ini ya, wah salam, uang kita habis gitu. Jadi sangat sangat beresiko sekali kalau kita beli saham langsung di IPO. Kalau menurut saya sangat beresiko sekali. Kenapa? Karena kita nggak tahu karakter sahamnya seperti apa, sahamnya akan seperti apa. Jadi benar-benar itu apa namanya, tanpa analisa ya udah tuh kayak kayak main apa ya maksudnya, dia nggak ada analisa di bawah sebelumnya dan langsung turun gitu. Jadi beresiko banget kalau misalkan kita beli saham IPO. Saya sih sekarang udah menghindari banget, tapi saya suka mencari saham-saham setelah IPO, after IPO. Ada beberapa yang menarik. Nah, ini contoh sampel yang kedua yaitu MHKI. Jadi di saham ini dia langsung di markup dulu, sama dia ditarik dulu, naik ke atas, terus hari kelima dia diturunin. Setelah itu ditarik lagi, dia turunin, tarik lagi ke atas, dia turunin sampai akhirnya sekarang di bawah harga IPO. Sempat menyentuh ke 500, tapi setelah itu langsung diturunin. Ini kita kelihatan bahwa tujuan dari market maker ialah untuk mendistribusikan sahamnya. Ketika sahamnya sudah terdistribusi, berarti tujuan dia sukses, tujuan dia berhasil, bahwa dia telah mendistribusikan saham. Terlihat di sini dia naikin, retail-retail pada masuk, dia turunin dalam sehari, dinaikin lagi, bikin jarum, terus dia turunin, dia tanda lagi, naikin lagi, dia turunin lagi. Yang kita kelihatan kalau kita buka di Stockbit, di situ ada bandar movement overlay, jadi kita kelihatan bahwa pergerakan bandarnya dia distribusi. Jadi dia naikin dulu markup, setelah markup dia turunin, naikin lagi markup turunin. Nah, kalau teman-teman nggak pakai stop loss atau teman-teman nggak ada auto stop loss, ini udah teman-teman bisa turun ke bawah. Jadi kalau menurut saya cocoknya kalau misalnya mau ikut lot sizingnya dijaga, lotnya dijaga, berapa lotnya, berapa cut lossnya, apa titik lossnya di mana, teman-teman bisa hitung lot sizing, pakai auto, walaupun memang beresiko juga kalau autonya nggak match, jadi kita harus hitung juga selain loss sizing, kita juga lihat bid overnya itu seperti apa, jadi jangan overload juga. Jangan overload, ya harus kita cek juga ini bid overnya berapa, kita bisa hitung di situ. Nah, kalau teman-teman penasaran, cara hitungnya ada di eh, modulnya saham mantul. Nah, selanjutnya ini saham visi. Jadi dia di awal dia nggak ada markup, tapi dia ada muncul reakumulasi lagi. Di sini kelihatan dia markupnya sedikit, terus dia malah markdown, dia tahan lagi, sahamnya kemana-mana. Setelah itu dia ada akumulasi, akumulasi setelah IPO. Nah, inilah muncul di sini
sahamnya naik, 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 naik. Nah, kita udah mulai kelihatan ketika dia sahamnya hampir naik 100%, dia sudah mulai distribusi. Nah, di sini sih bahaya banget ya setelah distribusi. Tapi berhasil juga dia. Berhasilnya apa? Berhasilnya dia mendistribusikan sahamnya ke para retail. Nah, ini cukup kasar juga setelah naik berapa ratusan persen, akhirnya dia turunin. Gitu. Tapi kalau di sini, kapan sih melihat dia waktunya keluar? Yaitu waktunya keluar ketika kita menurut menurut teknikal. Jadi melihat analisa teknikal memang ketika dia udah patah trade langsung keluar. Jadi dia ini di nggak ada distribusi masif di awal, dia tahan dulu bahkan reakumulasi lagi setelah IPO. Nah, kita bisa memanfaatkan hal seperti ini. Seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa manfaatin ketika dia reakumulasi, kita bisa memanfaatkan momentum itu sebelum dia distribusi atau dia sebelum jualan masif, kita bisa keluar di saham tersebut. Contoh yang kedua adalah saham NES. Saham NES ini juga sama, dia reakumulasi setelah itu dia distribusi di awal. Nah, ini belum pecah aja nih. Ini kita nggak tahu, tapi kalau kita melihat bandarnya dia sudah distribusi. Walaupun di awal nih reakumulasi, turun lagi reakumulasi, akumulasi harga yang menarik. Ini mulai IPO di harga 200, sekarang udah 400, 100% dalam waktu berapa bulan, menarik. Jadi ingat lagi kita review lagi yang pertama, kita cek dulu karakter sahamnya. Kalau di awal udah distribusi, kita tinggalin. Gitu. Jadi kalau misalnya saham IPO, saya nggak suka beli IPO langsung, tapi saya cek dulu after IPO-nya. Ketika dia distribusi langsung, distribusinya masif, ya udah kita tinggalin. Tapi kalau misalkan dia tidak ada distribusi, markup, nah kita menarik ikut masuk di markup di awal, tapi dengan kondisi yang apa harus hati-hati gitu ya. Nah, yang ketiga adalah reakumulasi ulang. Jadi ketika reakumulasi, nah kita bisa ngikut. Jadi cocoknya itu ada di dua ini. Ada dua ini. Ketika dia punya karakter saham yang dua ini, kita bisa ikut. Ketika bisa ikut, ketika markup atau dia reakumulasi ulang. Jadi kita bisa beli atau ikut jadi partisipasi di saham IPO dengan catatan karakternya seperti ini. Dia ada markup, maksudnya markup di awal, terus dia reakumulasi ulang. Nah, dengan dua tipe ini kita bisa manfaatkan momentumnya ketika masuk di breakout. Itu aja mungkin teman-teman. Jadi kalau misalnya mau belajar bareng dengan kita, bisa teman-teman cek di saham mantul. Itu ketika kita eh, ketika ada saham IPO yang dia breakout dan teman-teman gak mau kehilangan momentum breakoutnya, teman-teman bisa setting auto buy di saham mantul. Caranya seperti apa? Visit di webnya mumpung ada promo 50% promo di bulan ini, teman-teman cek di kolom komentar, siapa tahu kuponnya masih ada atau teman-teman bisa minta ke di kolom komentar, kita akan kasih kupon yang menarik. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Save video ini buat teman-teman jika video ini bermanfaat dan bagikan buat teman-teman yang memerlukan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan teman-teman.